Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Ketika Hilman memikirkan apa yang ditakutkannya itu, Erwin juga membayangkan kejadian yang akan sangat mengerikan kalau sampai terjadi. Rasanya pesta sedang berlangsung. Ayahnya yang merasa bahagia datang berkunjung. Jangan-jangan dia bersuara tanpa memperlihatkan rupa. Dan mungkin pula Erwin berubah menjadi setengah harimau supaya orang banyak tahu siapa dia sebenarnya. Dalam membayangkan itu, keringat Erwin membasahi bajunya pula dan dia mendadak menangis terseduh-seduh. Hilman terkejut dan bertanya, mengapa Erwin menangis? Erwin terus terisak-isak, tiada memberi jawaban, dan Hilman membiarkan. Dia akan menerangkan nanti kalau dia sudah reda. Tetapi setelah ia tidak menangis lagi, dia tidak juga berkata apa-apa. Dia tertidur dengan kepalanya terletak di atas meja tulis, bertopangkan tangan kanan, sementara tangan kirinya terkulai lemah. Hilman merasa kasihan, tetapi apa yang dapat dilakukannya dalam hal semacam ini? Dia tinggalkan sahabatnya Erwin yang pada saatnya nanti akan terbangun dalam keadaan sudah tenang. Dalam keadaan tertidur seperti itulah Erwin bermimpi. Dia merasa dirinya dikerubuti semut. Kemudian semut-semut yang jutaan banyaknya itu mengusung dirinya masuk ke sebuah lubang di bawah akar sebatang kayu yang telah tumbang. Rasanya Erwin berkata, "Hendak kalian bawa kemana aku?" Dia hanya dapat berkata karena tak sanggup melawan oleh banyaknya binatang-binatang kecil itu. Terdengar semut-semut itu bagaikan gemuruh tertawa, menertawakan dia, dan dia digotong ke dalam lubang. "Apa salahku? Bawalah aku kembali ke rumah kawanku Hilman," kata Erwin. Semua semut yang ternyata bisa bicara itu berkata, "Kau sudah ada di sini, dan segala apa yang sampai di dalam lubang ini menjadi milik kami." Erwin meronta-ronta ingin melarikan diri, dan di waktu itulah dia terbangun dengan penuh peluh membasahi badannya. Mimpi itu tak hilang begitu saja dari ingatannya, bahkan masuk ke dalam hati dan pikirannya. Dia bertanya pada diri sendiri, apakah makna mimpi ini? Kalau benar, semua macam mimpi ada maknanya. Apakah semut-semut yang banyak itu berarti manusia yang hadir di pesta perkawinannya, dan dirinya yang diangkut ke dalam lubang gelap itu berarti bahwa masa suram menantikannya di masa mendatang, yaitu setelah ia kawin dengan gadis kecintaannya yang bernama Indah. Ketika Erwin hendak ke tempat tidur, Hilman datang lagi. "Kau tertidur tadi, katanya. "Kubiarkan karena kupikir kau tentunya terlalu letih. Mari kita minum kopi agar kau menjadi segar." "Jangan, Hil, nanti aku tidak bisa tidur," jawab Erwin. Lalu tanyanya, "Hil, kau percaya bahwa mimpi memberi pertanda apa yang akan terjadi?" "Tidak semua mimpi, Kalau kau mimpi sedang tertidur di meja tadi, maka ia tidak punya makna, hanya karena kau letih. Keletihan bisa membuat orang bermimpi, dan orang yang letih selalu bermimpi buruk. Tapi kukira mimpiku ini ada artinya," kata Erwin. Lalu dia menceritakannya. Setelah ia selesai bercerita, Hilman mengatakan bahwa ia harus melupakannya karena mimpi itu semata-mata karena ia letih, lain tidak.
Tetapi Erwin tidak bisa menghilangkannya dari ingatan, dan ia tetap yakin bahwa mimpi itu punya arti dan akan terbukti di hari-hari mendatang. Melalui keluarga istri Hilman, dilakukan pelamaran atas diri Indah Hayati untuk Erwin. Dan sesuai dengan yang dikatakan Indah, memang lamaran itu diterima tanpa banyak kesulitan. Indah telah lebih dulu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia tidak menghendaki pemuda lain daripada Erwin. Hari pernikahan dan pesta ditetapkan. Tanpa dipinta oleh pihak pelamar, orang tua Indah meminta agar mereka yang memikul semua biaya pesta. Karena yang demikian sudah menjadi niat mereka, Indah adalah anak kesayangan yang dimanjakan. Sebenarnya sudah 4 lamaran dari orang-orang kaya dan berpengaruh ditolak oleh orang tua Indah, karena ia tidak berkenan menerima salah satu pun dari mereka sebagai suaminya. Ketika mendengar bahwa akhirnya Indah Hayati hanya menerima seorang karyawan biasa saja untuk jadi suaminya, maka sedikitnya 2 pelamar menjadi sakit hati. Erwin punya banyak kekurangan jika dibandingkan dengan Adam dan Sutikno. Paling pasti mengenai kebendaan. Adam dan Sutikno anak keluarga hartawan dan terkenal. Berapapun mas kawin yang diminta oleh keluarga Indah, mereka sanggup mengadakannya. Mengapa justru memilih Erwin yang tinggal pun baru sanggup menumpang saja pada Hilman? Begitulah pikiran manusia yang menilai segala sesuatu hanya atas dasar materi. Bagi mereka, di dunia ini uang yang paling berkuasa. Ternyata uang mereka tidak bisa mendapatkan Indah. Karena di samping manusia yang menimbang segala sesuatu atas dasar uang, masih ada manusia yang mengutamakan budi baik dan kesederhanaan. Hari pernikahan yang langsung disusul oleh pesta telah ditetapkan. Hari Minggu, malam Senin di bulan September. Kian mendekati hari itu, kian khawatir perasaan Erwin karena ia terus teringat pada mimpinya ketika tertidur di meja. Apakah hari perkawinannya akan ditimpa malapetaka? Akan membuat dia malu? Begitu pula keluarga Indah yang telah menerima seorang pemelihara harimau sebagai warisan turun-temurun. Orang yang dibenci dan dijauhi masyarakat. Akad nikah berlangsung dengan hikmat dan selamat. Tetapi ketika kedua pengantin bersanding, terjadilah hal yang amat dikhawatirkan tetapi tidak diduga Erwin akan demikian rupanya. Ketika tamu-tamu memberi selamat, mendadak saja Indah Hayati yang berpakaian indah sekali menjerit-jerit bagaikan orang kemasukan setan. Dan sebenarnya lah dia kemasukan orang halus, bukan dari Jalubuk atau disebabkan adanya harimau piaraan Erwin, tetapi oleh orang yang tidak menyukai berlangsungnya perkawinan itu. Selain daripada jerit Indah, terdengar pula suara gelak terbahak-bahak bersahut-sahutan. Si Jundai dan Guna-Guna, bisik para tetamu yang percaya akan ilmu gaib dan ilmu hitam itu. Ibu dan ayah Indah jadi panik dan malu sekaligus. 2 orang dukun segera dipanggil. Diam-diam Erwin menyebut nama ayahnya, minta bantuan. Tetapi mempelai itu tidak mendapat respon, tidak ada bantuan. Erwin jadi bingung, mengapa ayahnya tidak datang di saat ia membutuhkannya. Sebaliknya, dia sudah beberapa kali datang pada saat dia tidak mengharapkan kedatangannya. Apakah ayahnya Jalubuk mengetahui bahwa anaknya takut akan kedatangannya di hari perkawinan itu dan di masa-masa mendatang? Apakah karena mengetahui itu, ayah yang sangat mencintai anaknya itu merasa sedih, lalu memutuskan untuk tidak lagi mengunjungi anaknya walaupun ia teramat rindu padanya?
Sebaliknya, gelak tawa yang amat keras di ruangan itu kini berganti menjadi suara keras yang amat dahsyat bunyinya. Kata suara itu, "Hei anak manusia yang tak berdaya, kau hendak memanggil bantuan, ha? Minta tolong kepada ayahmu, si harimau yang tidak disukai keluarga dan dibenci masyarakat. Kau belum mengetahui siapa aku. Harimau bukan tandingan bagiku. Kukenalkan diriku, jin kembar dari Gunung Pangrango.